Hai, welcome back to my channel. Welcome back to Irma Mardias channel. Kalau kalian baru nonton video di channel ini, perkenalkan nama aku Irma. Nah, sesuai judulnya, hari ini aku akan bahas tentang ENFP personalities. Karena kemarin aku udah ngambil tes MBTI 3 kali dan resultnya ENFP. So, it means I am the real ENFP. Jadi menurut aku bisa sharing lah karena ini bisa based on my experience dan lebih bisa relate untuk diriku sendiri juga. Jadi nggak kayak ngomongin personalities orang lain gitu, mending ngomongin personalities diri sendiri and what I think about ENFP. Maybe you guys ENFP too, we can learn together, right? Basically this video will include one playlist karena rencananya aku mau buat playlist tentang MBTI spesialnya ENFP. Jadi mungkin this one gonna be the one of them. And I hope you guys like this playlist because I love making this video. Oke, kalau kalian penasaran, let's jump to the video. ENFP. ENFP adalah salah satu kepribadian yang ada dalam MBTI. Kalau kalian penasaran apa itu MBTI dan penjelasannya, kalian bisa nonton video aku yang ini, yang di sini atau di sini. Aku sering bingung. Aku udah buat video sebelumnya menjelaskan tentang apa itu MBTI dan juga cara taunya dari mana gitu. Nah, ENFP ini punya banyak sisi positif dan juga sisi negatif. This personality is not perfect and nobody's perfect, right? Semua personalities itu pasti punya bad side dan juga good side-nya. Sebelum kita membahas tentang ENFP yang relate sama pengalaman aku mau describing dulu 5 letters include ENFP. Oke, yang pertama itu adalah E kan. E itu adalah extrovert sama introvert, kalian tahu lah ya, ini cuman masalah energi gitu. Kalau extrovert, orang-orang yang ngecharge energinya itu jika bertemu dengan orang lain. Jika dia berkumpul dengan orang lain, maka dia bakalan ngerasa feeling atau ngerasa semangat lagi gitu. Kalau udah capek sukanya party atau ngobrol sama teman, itu orang-orang yang extrovert. Nah, setelah itu dia bakalan membaik. Tapi ada satu cerita yang cukup membingungkan juga sih sebelum aku tahu tentang tes ini. Karena dulu aku kayak miskonsepsi sama diri sendiri gitu. Aku pikir dulu aku introvert. Karena apa? Karena aku suka sendiri, aku suka menghabiskan waktu itu sendiri. I love my me time. I need my me time also. Nah, setelah aku tahu tes ini dan aku ngambil tes ini, aku terkejut dong. Kenapa kok extrovert? Why? Karena I feel I am introvert. Setelah dibaca dan dikaji ulang, ternyata ENFP itu, khusus untuk ENFP ya, itu adalah extrovert yang paling introvert. Jadi di antara extrovert itu ENFP adalah yang paling extrovert. Dia butuh orang lain atau butuh sama temannya untuk nge-charge dirinya sendiri, tapi dia juga butuh me time orangnya gitu. Karena orang-orang ENFP ini bisa dimiskonsepsikan dengan ambivert. Kalau kalian pernah dengar tentang ambivert, tapi sebenarnya nggak ada ambivert itu, yang adanya yang mana scale yang terbanyak gitu. Jadi ENFP ini kayak di tengah-tengah gitu, tapi kadar extrovertnya lebih banyak sedikit daripada introvert gitu. Jadi ya dia yang paling introvert di antara extrovert yang lainnya. That's why itu yang menjawab pertanyaan aku selama ini. Yang kedua itu adalah letter N. N itu intuitif. Nah, ENFP, orang-orang yang intuitif itu dalam melakukan sesuatu atau dalam mengambil suatu keputusan pasti sangat mengandalkan intuisi mereka gitu. Orang-orang yang punya intuisi ini dan juga sangat mengandalkannya biasanya sering
gimana ya, sering mengambil keputusan itu dari hati, dari intuisi yang mereka tiba-tiba dapat. Ini orang yang intuitif. Mereka bukan orang-orang yang kayak terlalu terpaku dengan mana yang benar sama mana yang salah, atau mana yang fakta, mana yang hoax gitu. Tapi mereka tuh lebih ke intuisi. Aku juga percaya sih sebenarnya kadang intuisi itu bisa sangat tepat daripada yang memang kita benar-benar kaji secara fakta dan kebenaran gitu. Nggak tahu sih, menurut aku sih gitu. Oke, kayaknya intuisi itu nggak ada penjelasan yang banyak banget. Menurut aku sih intuitif itu ya orang-orang yang sering melakukan sesuatu itu berdasarkan intuisi mereka gitu. Nah, yang ketiga, letter ketiga itu F, feeler. Feeler itu perasa ya kan. Nah, aku itu ngerasa juga I am a feeler person. Aku tuh kayak sangat perasa, sensitif gitu. Sensitifnya karena gini loh, aku cepat bisa membaca perasaan orang lain. Misalnya seseorang ya ngomong sama aku, dengan menunjukkan suatu ekspresi itu aku dengan mudah merasakan perasaan mereka gitu. I don't know why. Ya cuman aku nggak bisa describe sih gimana ceritanya bisa gitu. Cuman kayak aku tuh tahu kapan orang ini agak kurang suka sama aku atau kapan orang ini agak jengkel sama aku. Aku bisa baca dari muka, dari ekspresi wajah mereka gitu. Mungkin karena aku feeler, perasa gitu, perasa itu. Nah, orang-orang feeler tuh gitu, dia lebih sensitif, lebih perasa, lebih merasa, lebih merasakan perasaan orang lain. Nah, keburukannya orang-orang yang feeler ini adalah dia bakalan overthinking. Ini yang aku nggak suka sih sebenarnya dari kepribadian INFP. Dia ini overthinking karena dia sangat perasa. Misalnya dia salah ngomong atau melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin menurut dia itu salah kan. Misalnya sampai malam, sampai mau tidur dia bakalan mikirin masalah itu. Dia akan sangat berpikir keras kenapa aku melakukan itu, atau apa temenku yang aku ngomong kayak gitu sakit hati nggak ya gitu. Itu tuh orang yang feeler banget lah, typical overthinking, dan aku tidak suka. That's why setelah aku tahu personalities ini, dan kayak ada yang memvalidasi kalau memang aku tuh overthinking orangnya, jadi kayak bisa buat aku less gitu. Jadi aku bisa kayak mengkontrol itu sedikit, tidak berlebihan lagi gitu. Ya, I can remove it, but maybe I can make it less. Last letter is P, perceiving. Nah, perceiving ini lawannya itu adalah judging. Kalau orang yang perceiving adalah orang-orang yang mungkin ini lebih ke take decision. Kalau kita take decision, kalau kita misalnya dihadapi dengan satu masalah dan mengharuskan kita memilih satu pilihan gitu antara A dan B. Kalau orang-orang yang perceiving ini, dia bakalan lihat satu masalah itu secara garis besar dulu. Mereka istilahnya akan men-zoom up dulu masalah atau problem yang mereka hadapi, baru mereka take decision. Dan juga mereka ini bukan orang yang suka detail gitu kayak orang judging. Kalau orang judging tuh mereka suka detail, suka fakta, suka data. Ini orang-orang yang judging. Kalau orang yang perceiving, mereka tidak suka data, mereka nggak detail orangnya, tapi mereka memutuskan sesuatu lebih ke ke pattern atau ke meaning gitu, ke arti suatu masalah ini kenapa, lihat garis besarnya seperti yang aku bilang tadi, pattern atau garis besarnya baru dia deciding. Nah, orang yang perceiving ini banyak yang menstereotip kayak orang yang messed up dan juga miserable gitu, nggak teratur, acak-adul. Tapi sebenarnya mereka terlihat gitu karena kebanyakan orang perceiving ini nggak suka rules. Mereka nggak suka yang namanya they had rules and they had standard.
because they have their own standard and their own rules. Kalau suatu standar atau suatu peraturan itu nggak cocok sama persepsi yang mereka miliki, mereka nggak akan patuhi peraturan itu selamanya. Itu tuh orang yang perceiving. Jadi kayak dia tuh nggak mau diatur orang lain gitu. Dia pengennya mengatur hidupnya sendiri dan take their own way. Ya gitu deh. Ups. Itu dia arti dari 4 huruf yang ada di INFP. Pengalaman aku yang relate banget tentang INFP ini, yang itu ya pertama tadi overthinking. Sebenarnya aku nggak suka banget sama overthinking ini dari kepribadian INFP. Tapi ya gitu orangnya, karena dia feeler tadi dan juga dia intuitif, ya feelernya itu yang buat dia sangat overthinking. Ya. I'm trying to fix it kalau bisa ya. Tapi di sisi lain ada juga sih yang aku suka dari kepribadian ini, yaitu dia itu intuitif dan juga dia easygoing. Kalau kalian lihat di MBTI, kalau INFP itu dia campaigner atau pengkampanye lah kalau bahasa Indonesianya. Dia tuh orang-orang yang nggak mau diperintah dan nggak mau memerintah. Ini orang-orang yang INFP ya, sesuai yang di MBTI itu. Karena gini, orang kalau INFP jadi satu leader, jadi seorang eksekutif misalnya, agak susah gitu, karena dia kurang bisa memprioritaskan. Orang-orang yang INFP ini bakalan menggunakan feeler dan juga intuitif. Dia orangnya semuanya pintar, cuman yang nggak mau memerintah dan nggak mau diperintah, nggak enakan gitu. Selain itu, orang INFP ini dia sangat suka membuat orang lain bahagia. Ini sih kayak ada bad side dan good side-nya juga sih. Membuat orang bahagia, it's okay, right? Tapi kalau terlalu membuat orang bahagia sampai mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, it sucks. That's why itu yang terjadi. Aku bilang ini relate banget. Kadang INFP ini kalau misalnya dia nggak baik bergaul, dia bakalan bisa mudah dimanfaatin. Ini nih orang-orang INFP. Tapi kita harap enggak lah ya. Setelah kita tahu tes ini dan kita tahu kelemahan-kelemahan yang kita miliki ini, kita harus bisa lebih berhati-hati untuk berteman, untuk lebih menggunakan logika dibandingkan feeling. Ya, kan nggak selamanya kepribadian itu sama. Kadang-kadang dia bisa berubah seiring kita belajar sesuatu, mengetahui sesuatu, itu bisa mengubah perspektif manusia. Nah, itu dia penjelasan tentang gimana itu INFP dan yang relate dengan pengalaman aku sendiri. Honestly, I love INFP's personalities, tapi juga ada bad side-nya juga yang aku nggak suka. Tapi ya ini dia namanya kepribadian. Aku itu juga masih kayak menggali-gali gitu lebih dalam tentang personalities INFP ini, yang mungkin banyak aku rasakan dan juga ternyata sama yang ada di internet atau yang sama dengan kepribadian INFP ini. Tapi ya, aku harap kita bisa belajar dari personalities ini dan kita bisa tahu kelemahan dan kelebihan kita, mengatasi kekurangan yang kita punya sebenarnya. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah nyimak sampai akhir. Aku harap kalian dapat sesuatu, dapat manfaat dari video ini. Semoga videonya juga membantu. Kalau kalian INFP, komen di bawah ya. Kalian INFP, gimana sih pengalaman kalian menjadi seorang INFP? Apa kalian suka atau enggak? Tulis di kolom komentar di bawah, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!